Halo, selamat siang. Saya Fahmi Istiqlal, Master Manajemen. Dalam kuliah Bisnis Big Data ini menyampaikan rangkuman buku Big Data, Data Mining and Machine Learning dengan penulis George Dean, chapter 1 sampai 8. Buku ini secara umum memberikan kita wawasan mengenai pengolahan data untuk bisnis, mulai dari hardware, ekstraksi datanya, pengumpulan data, ekstraksi data, hingga machine learning-nya. Baik, 8 chapter ini adalah hardware, distributed system, analytic tool, predictive modeling, kelima common predictive modeling techniques, chapter ke-6 segmentation, chapter ke-7 incremental response modeling, dan ke-8 time series and data mining. Nah, oke, yang pertama, chapter pertama hardware. Jadi hardware ini penulis menjelaskan infrastruktur hardware dalam ekosistem big data. Secara komponen utama ada 4, yaitu penyimpanan, CPU, dan GPU, memori, RAM atau jaringan. Jadi RAM juga penting dalam pengolahan data, baik penyimpanan juga penting, jaringan juga penting karena diakses oleh sesuai dengan peruntukannya. Nah, selanjutnya di chapter 2 ada distributed system, yaitu bab ini penulis menekankan pada pentingnya sistem distribusi untuk mendukung eksekusi. Nah, untuk mendukung eksekusi analitik skala besar. Nah, dalam hal ini pentingnya sistem distribusi, database computing, dan file system itu ada Hadoop, ada MapReduce. Nah, Hadoop ini frameworknya. Terus ada MapReduce, data partitioning, data movement, fault tolerance, and latency. Konsep data computing dan file system computing yang dibahas termasuk pemuatan Hadoop dan Reduce ini ya. Untuk mengolah data secara paralel di banyak metode. Nah, ini penulis juga membahas tentang detail satu-satu. Terus yang ketiga, chapter ketiga ada analytical tool. Nah, analytical tool ini penulis memperkenalkan pola tool analitik seperti WK, Java, R, Python, and SAS. Nah, WK merupakan metode open source tool yang banyak digunakan dalam penelitian dan pengajaran. Dengan R dan Python ini menjadi pilihan populer untuk data science karena fleksibilitas dan komunitas yang besar. Sedangkan SAS digunakan luas di lingkungan bisnis yang memerlukan tool enterprise grade ya, dengan dukungan robust untuk data mining dan machine learning-nya. Sedangkan di chapter keempat, penulis menjelaskan tentang predictive modeling. Bab ini fokus pada predictive modeling mulai dari metodologi membangun model hingga evaluasi model. Nah, ini kita lihat metodologi dan evaluasi modelnya, yaitu ada framework schema, sample, explore, modify, model, dan assess. Yang ini diperkenalkan sebagai framework umum. Nah, teknik binary classification-nya multi-level classification, yaitu interval prediction dibahas lengkap, termasuk metode penilaian model. Ya. Ada ROC, Leaf, Gain, sampai KS test. Di chapter 5, penulis menjelaskan characteristic common predictive dan common predictive modeling teknik. Nah, chapter 5 ini berbagai teknik model predictive dibahas di bab ini, mulai ini recency, frekuensi monetary, regresi, neural network, decision support vector machine, Bayes network, ensemble methods. Nah, sedangkan di
bab 6 dibahas tentang segmentation, segmentasi atau clustering, dibahas sebagai teknik untuk mengumpulkan data berdasarkan kesamaan tertentu, ya, di filter, di sortir. Nah, ada teknik segmentasi atau clustering itu berbagai metode, ada K-mean, hierarchical clustering, metode evaluasi, ada juga pemilihan jumlah cluster, profiling customer, segmentasi pasar. Penulis menekankan pentingnya pemilihan jumlah cluster, ya, yang tepat dan bagaimana hasil clustering dapat digunakan untuk profiling customer atau segmentasi pasar. Nah, ini juga untuk memudahkan pengambilan keputusan bisnis oleh decision makernya. Kalau bila ada data udah di filtering dan sebagainya, dan memudahkan analisa juga. Nah, di segmen 7 ini ada incremental response modeling. Nah, bab ini mengupas incremental response modeling yang bertujuan untuk mengukur dampak langsung dari intervensi marketing atau promosi. Nah, model dibangun untuk mengestimasi perbedaan antara grup yang diberi treatment dan yang tidak. Teknik pengukuran instrumental respon membantu organisasi memaksimalkan ROI dari iklan atau kampanye yang telah dilakukan. Ya, teknik pengukuran ada estimasi perbedaan antara grup, memaksimalkan ROI dari kampanye. Baik, yang terakhir yang saya bahas di chapter ke-8 adalah time series data mining. Nah, pada bab ini penulis membahas teknik data mining untuk data time series, termasuk dimensional reduction. Ya, teknik utamanya ada dimensional reduction, pattern detection, fraud detection, forecasting produk baru. Nah, kalau forecasting ini termasuk prediktif, ya. Sedangkan kalau yang ada juga membahas study snack and full pain. Nah, untuk menggambarkan bagaimana data time series digunakan dalam aplikasi nyata. Teknik seasonal analysis, trend analysis, similarity analysis, dan similarity analysis juga menjadi fokus pentingnya dalam bab ini. Baik, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi saya sendiri, menambah wawasan diri saya sendiri. Terima kasih. Selamat siang.